Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, NIM 2019-150097, Prodi PGMI semester 5 reguler 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas model tes mata kuliah, materi dan pembelajaran SKIMI, dosen Ibu Musdalifah MPD. Materi yang saya ambil yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW hingga bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang A yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kelahiran Nabi terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat. Dan setiap tahunnya selalu padat umat Islam atau umat manusia untuk berhaji. Atas kebesaran Allah, Ka'bah tetap utuh dan tidak dapat dihancurkan oleh Abrahah. Allah menurunkan burung ababil dari langit untuk menghancurkan pasukan gajah itu. Burung ababil tersebut melemparkan batu-batu yang panas kepada pasukan Abrahah. Seketika itu pula pasukan Abrahah hancur dan Ka'bah pun selamat. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Tidak jauh dari peristiwa penyerangan itu, ibunda Nabi Muhammad yang bernama Aminah binti Wahab akan melahirkan putranya. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah bertepatan dengan tanggal 20 April sekitar 570-571 Masehi. Sejak lahir, Nabi Muhammad tidak sempat melihat ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum Muhammad lahir, atau Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan. Abdullah meninggal dunia di kota Yasrib, Madinah dalam perjalanan berdagang ke Syam. Selanjutnya yang B yaitu pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Di antara kebiasaan orang Arab, kota Mekah adalah menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah atau dusun di padang Mesir. Demikian halnya Nabi Muhammad setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari. Kemudian diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Makkah. Di kampung Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan. Pada mulanya Nabi Muhammad tinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Kemudian Halimah meminta agar tinggal terus bersama Nabi. Maka permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah sehingga tinggallah Nabi bersama Halimah selama 4 tahun. Pada suatu hari ada peristiwa yang besar, yaitu Muhammad bermain dengan putra Halimah yang merupakan saudara sesusuannya. Putra Halimah menceritakan bahwa telah ada 2 orang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad. 2 orang itu kemudian membaringkan Muhammad dan membelah dadanya. Peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan peristiwa pembelahan dada atau Syakis Sodri. Kedua laki-laki yang membelah dada Muhammad itu adalah malaikat. Malaikat itu mengeluarkan bagian dari kalbu manusia yang biasa dihuni oleh setan. Kemudian yang C yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan ibunya. Setelah Nabi Muhammad kira-kira berusia 6 tahun, beliau dibawa ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aimah. Maksud membawa Nabi ke Madinah yaitu untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Hajar, dan kedua yaitu berziarah ke makam ayahnya yaitu Abdullah. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat di waktu sakit sampai meninggal dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. Mereka tinggal di sana kira-kira selama 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru saja di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Di usia 6 tahun, ia tinggal sebatang kara menjadi seorang yatim piatu. Jadi Nabi tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun. Maka semenjak saat itu pemeliharaannya diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib.
Selanjutnya yang D yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan kakeknya. Dengan kasih sayang yang diberikan kakeknya itu, Nabi Muhammad merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak berjalan lama, sebab baru berselang selama 2 tahun itu, ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya, akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal pula pada usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan itu tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Kemudian yang E yaitu Nabi Muhammad dalam pemeliharaan pamannya. Pekerjaan sehari-hari Abu Thalib adalah berniaga atau berdagang. Abu Thalib mengasuh Nabi hingga menjadi dewasa. Ia pula lah yang melindungi Nabi Muhammad baik ketika masih kanak-kanak maupun setelah menjadi rasul. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sangat sayang terhadap pamannya itu. Abu Thalib mengatakan bahwa ia tidak pernah berpisah dengan menjadi Nabi Muhammad dalam usia 8 sampai 25 tahun. Selanjutnya yaitu yang B, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang A yaitu ada mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni mukjizat diberikan kepada Rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa dia benar-benar Rasul utusan Allah. Di antara mukjizat Nabi Muhammad yakni 1. Memperbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang dengan jumlah banyak. Yang kedua, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj. Yang keempat, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Yang kelima, yaitu kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang B yaitu hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kekalahan pasukan Abrahah dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Makkah. Kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bahwa suatu peristiwa masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abrahah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang C yaitu peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yakni yang pertama, kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Jadi pedagang Yahudi itu menjelaskan pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini, Ahmad atau yang terpuji. Di antara 2 pundaknya ada tahi lalat hitam kekuning-kuningan. Setelah itu kembalilah mereka ke rumah masing-masing. Sebagian dapat kabar bahwa di malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi, besoknya mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tahi lalat di belakangnya, si Yahudi langsung pingsan. Setelah siuman tahi lalat, orang-orang Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu?" Jawabnya, kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka. Yang kedua yaitu peristiwa di Persia. Di malam kelahiran Rasulullah, peristiwa luar biasa terjadi. Yakni yang pertama, A. Istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh. Yang B. Api Persia atau sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Orang Majusi terheran-heran dan bertanya, peristiwa besar apakah yang telah terjadi? Di kemudian hari barulah tersiar kabar dan mereka mengetahui bahwa padamnya api sesembahan mereka bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, pribadi yang terpuji, yang sesuai ramalan sebagai seorang nabi akhir zaman. Kemudian yang D, peristiwa luar biasa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW,
Ia sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika berusia 5 bulan, Muhammad sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, Muhammad sudah bisa berbicara. Ketika berusia 2 tahun, Muhammad sudah dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya mengatakan, inilah bagian dirimu yang dikuasai setan. Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi dalam baskom dari emas dengan air dari sumur Zam-Zam yang suci di dekat Ka'bah sebelum menutup kembali dada beliau. Selanjutnya itu pengasuhan pamannya. Saat Nabi Muhammad masih kanak-kanak, di Mekah terjadi musim kemarau yang sangat lama. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, lembah-lembah kering dan keluarga kami kelaparan. Mari kita minta hujan." Maka Abu Thalib keluar membawa Nabi Muhammad dan menyandarkannya di dinding Ka'bah. Sementara beliau berpegangan dengan jari-jari pamannya. Pada waktu itu, sinar matahari sangat panas, tiba-tiba datang awan hitam dari berbagai penjuru menuju atas Ka'bah, lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Yang F yaitu awan menaungi perjalanannya. Kemudian perniagaan ke negeri Syam, kafilah dagang dari Mekah tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra. Rombongan itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahira. Pendeta tersebut terheran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Makkah. Kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Berita tentang diri Nabi Muhammad bahwa ia akan menjadi pemimpin dunia dan Nabi diperkuat dengan tanda-tanda waktu kelahirannya. Tanda-tanda tersebut diperkuat juga oleh penjelasan pendeta Bahira. Kejadian awan ini sangat terkenal dan telah disaksikan oleh banyak orang, termasuk Maisarah, di saat pergi bersama Nabi Muhammad SAW ke daerah Syam membawa dagangan Khadijah. Demikian juga Khadijah, pembantu-pembantu wanitanya, dan lainnya. Yang G yaitu tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Khatam an-Nubuwah adalah tanda kenabian yang ada pada diri seorang nabi. Khatam an-Nubuwah artinya stempel kenabian. Tanda ini adalah tahi lalat berwarna hitam kekuning-kuningan. Sebagian ulama mengatakan di situ tertulis Muhammad Rasul utusan Allah. Dan yang terakhir yaitu H, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Kabar berita kerasulan Nabi Muhammad yang disampaikan oleh pedagang Yahudi di Makkah, penduduk Yahudi Madinah, pendeta Buhaira atau Bahira di wilayah Syam, dan pendeta Warakah bin Naufal di Makkah mengisyaratkan adanya kabar tersebut dari kitab dan para nabi terdahulu. Tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad yang disediki oleh Salman Al-Farisi atas wasiat seorang pendeta Kristen Umuriyah dan oleh Tanuhi atas utusan Raja Romawi Timur di saat itu juga semakin memperjelas masalah ini. Namun karena disinyalir kitab-kitab terdahulu ini telah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia, berita kerasulan tersebut hampir tidak ditemukan lagi sekarang ini. Allah Maha berkehendak, setiap Allah SWT menghendaki sesuatu pasti terjadi dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencegahnya. Peristiwa biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad, sesuatu yang di luar nalar, bagi Allah itu sangat mudah. Peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad itu merupakan ujian keimanan bagi manusia dalam meyakini kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itu pemaparan dari saya terkait masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan pemaparan saya tadi dapat memberikan manfaat terutama bagi diri saya sendiri, dan semoga kita selalu senantiasa